Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mandi adalah salah satu cara menjaga badan agar tetap bersih dan segar. Bahkan sebelum beribadah, kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, misalnya sebelum melaksanakan sholat Jumat. Namun kita harus memperhatikan waktu untuk mandi, sebab ada beberapa waktu yang dilarang. Mengapa di waktu-waktu itu tidak dianjurkan untuk mandi? Benarkah saat mandi di waktu tersebut akan memperburuk kondisi tubuh kita? Lalu kapan waktu terbaik untuk mandi? Tonton video ini agar tidak sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan. Karena itu, hambanya juga harus menjaga kebersihan. Sampai-sampai ditegaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu cara menjaga kebersihan adalah dengan mandi. Dalam Islam, mandi diartikan sebagai menyucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil yang bisa membuat seseorang tak bisa melakukan ibadah tertentu, seperti sholat atau puasa. Ada dua jenis mandi, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Mandi wajib biasa juga disebut dengan mandi besar atau mandi junub. Kapankah seorang diwajibkan mandi dan kapan disunahkan mandi? Ada 7 hal yang menyebabkan kita harus mandi wajib. Yang pertama adalah ketika keluar mani. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Ummu Sulaim istri Abu Thalhah bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh Allah tidak malu bila terkait dengan kebenaran. Apakah wanita wajib mandi bila bermimpi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, bila dia mendapati air mani." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, kondisi lain yang mewajibkan mandi wajib adalah ketika perempuan menyelesaikan masa haidnya. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Ketika seseorang baru saja masuk Islam, ia juga diwajibkan untuk mandi. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Sumamah bin Utsal radhiyallahu anhu dahulunya baru masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bawalah dia ke salah satu dinding Bani Fulan dan perintahkanlah dia untuk mandi." Hadis riwayat Ahmad. Selain mandi wajib, kita juga mengenal istilah mandi sunnah. Dalam keadaan apa kita harus mandi sunnah? Kondisi-kondisi yang mensyaratkan seseorang untuk mandi sunnah, seperti sebelum berangkat sholat Jumat. Jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Hari penting lain yang dianjurkan untuk mandi adalah 2 hari raya. Seseorang pernah bertanya pada Ali radhiyallahu anhu mengenai mandi. Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kau mau." Orang tadi berkata, "Bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan?" Ali menjawab, "Mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan Idul Fitri." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebelum memasuki Mekah, kita juga dianjurkan untuk mandi. Ibnu Umar tidak pernah memasuki kota Mekah kecuali ia bermalam terlebih dahulu di Zituwa sampai waktu pagi datang. Setelah itu, ia mandi dan baru memasuki kota Mekah pada siang harinya. Ia menyebutkan hal tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mandi sunnah juga dilakukan ketika seseorang selesai memandikan mayat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setelah memandikan mayat, maka hendaklah mandi dan setelah memikulnya, hendaklah berwudu." Hadis riwayat Tirmizi. Tidak semua waktu itu baik untuk mandi. Beberapa waktu yang tidak disarankan, sebab bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Mungkin di antara kita sudah ada yang sering melakukannya. Siapa yang suka mandi malam, apalagi setelah maghrib dan isya? Dari berbagai sumber disebutkan bahwa mandi sore dan mandi malam dilarang dalam Islam karena bisa berakibat fatal bagi kesehatan.
Waktu pertama yang dilarang adalah 30 menit setelah asar. Dikatakan bahwa saat itu, darah sedang dalam keadaan panas. Mandi pada saat itu bisa membuat lelah dan letih, sehingga bisa mengakibatkan kematian mendadak. Kemudian, waktu selanjutnya adalah saat maghrib, dan setelahnya sekitar pukul 18 hingga 19. Waktu mandi tersebut dikatakan bisa menyebabkan paru-paru basah. Kemudian kita perlu berhati-hati mandi saat Isya, kira-kira pukul 19 hingga 24. Mandi saat itu dikatakan bisa menjadi penyebab rematik. Namun, bagaimana jika seorang baru pulang kerja misalnya pada malam hari? Tidak bisakah ia mandi? Mandi di waktu malam bisa dilakukan dengan catatan menggunakan air hangat. Hal ini sudah terbukti secara medis dan disampaikan oleh Dr. Aditya Koi. Beliau mengatakan bahwa mandi di malam hari menggunakan air hangat bisa memberikan berbagai manfaat bagi tubuh. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa rematik adalah penyakit autoimun yang disebabkan oleh kelainan genetik. Lebih lanjut, manfaat mandi dengan air hangat dijelaskan oleh Christopher Winter MD dari The American Academy of Sleep Medicine. Suhu tubuh akan naik saat mandi menggunakan air hangat. Kemudian akan segera turun saat kita selesai mandi. Penurunan suhu tubuh ini akan menimbulkan kantuk. Ini baik bagi orang-orang yang susah untuk tidur di malam hari. Selain itu, mandi malam dengan air hangat bisa menghilangkan stres dan membantu melancarkan peredaran darah. Jika peredaran darah lancar, akan menurunkan resiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Perihal waktu mandi ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama memang ada yang berpendapat bahwa masuk ke dalam kamar mandi mendekati waktu maghrib atau antara maghrib dan isya dihukumi makruh karena setan sedang menyebar. Kemudian, ada juga yang berpendapat bahwa mandi di waktu siang ataupun malam tidaklah dimakruhkan. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam Matalib oleh Nuha yang menjelaskan bahwa tidak dimakruhkan masuknya seseorang ke kamar mandi mendekati waktu maghrib dan tidak pula waktu setelahnya. Tidak ada larangan yang khusus mengenai hal tersebut. Pada waktu-waktu tersebut, ada kebutuhan manusia yang harus dilakukan, misalnya mandi junub ataupun kebutuhan lainnya. Jadi tidak ada dalil syar'i yang melarang hal tersebut. Setelah membahas mengenai waktu yang kurang baik untuk mandi, kita juga perlu tahu kapan waktu terbaik untuk bersih-bersih diri setelah melakukan aktivitas sepanjang hari. Menurut Dr. Arwe Sudoyo MD, dokter spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan bahwa mandi pagi bisa merangsang sistem peredaran darah dan saraf menjadi lebih aktif. Air dingin yang dipakai ketika mandi saat itu bisa juga membuat tubuh menjadi segar dan sehat, serta bisa membuat awet muda. Tidak hanya bersih, tapi juga memberikan efek bagi kesehatan. Semakin pagi kita mandi, kandungan ozon yang kita dapatkan dalam air akan lebih besar. Ozon sangat melimpah di saat fajar, kemudian akan berangsur-angsur, berubah sedikit demi sedikit hingga matahari terbenam. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan agar kita terbiasa mandi di pagi hari, sebab ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Jadi bisa disimpulkan, waktu terbaik untuk mandi adalah sebelum masuk subuh. Sahabat beriman, sanggupkah mandi subuh dengan suasana dingin? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.